Halo sobat yang terkasih, selamat datang di channel saya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana supaya pemula itu bisa cepat memahami atau bermain keyboard. Nah, apalagi yang masih belum punya dasar sama sekali, bagaimana supaya bisa langsung bermain keyboard ya. Nah, jadi pada kesempatan ini kita punya keyboard itu tipenya PSR SX 900. Nah, ini merupakan keyboard yang tipenya sudah tinggi, dan apapun itu keyboard teman-teman yang ada di rumah, ya, jangan khawatir walaupun berbeda keyboard tapi cara bermainnya itu sama, bedanya cuma programnya saja. Nah, langsung saja teman-teman, ini kita punya touch keyboard. Ini nadanya itu ada dari do sampai do tinggi, dari 1 sampai 1 tinggi, dan itu semua yang ada di keyboard itu ada 5 oktav. Bagaimana kita bisa tahu kawan-kawan? Di sini ini ada 2 jenis hitam, ini ada yang 2 dan ada yang 3. Nah, dimulai dari yang hitam pertama ini, putihnya itu pertama, oktav pertama. Nah, kemudian juga di bagian kedua juga itu oktav kedua. Bagian ketiga itu oktav ketiga. Keempat itu oktav keempat. Begitu juga kelima. Dan itu yang terakhir di sana itu yang satu saja, itu keenam. Nah, jadi bagaimana kita belajar pertama sekali untuk membawa keyboard? Nah, saya kembali ke posisi sebelah kiri, ini dia. Nah, jadi kita perlu memperhatikan bahwa dasar nadanya itu adalah kuncinya C. C. Kita main di putih saja dulu kawan-kawan. C. Setelah itu, setelah C kita urutkan aja seperti dalam alfabet. Nah, setelah C ada D. Setelah D ada E. Kemudian F, G. Nah, di sini kita nggak masuk lagi H, tapi kembali ke A. A, B, C. Begitu sampai oktav yang kelima. Sampai di sana. Nah, kita kembali. Nah, ketika kita sudah mulai mengetahui semua posisi ini kawan-kawan, mulai dari C, D, E, F, G, A, B, C, maka kita harus mengetahui posisi jari sekarang untuk bisa bermain keyboard. Nah, jari yang dibutuhkan itu pertama biasanya saya menggunakan kelingking dengan jari manis, itu dibantu jari manis itu di touch pertama. Kemudian kita langkahi satu baris, itu saya gunakan jari yang telunjuk. Dan di touch yang ketiga saya pakai jempol. Nah, begini dia posisinya, ini dasar C, nada C. Kita main dasar C dulu. Nah, tingginya di mana? Itu pasti di F. Kita juga buat seperti itu. 1, 2, 3. Ya, begini dia. Sekali lagi begini. Kemudian rendahnya di mana? Yaitu di G. Kita pindah satu baris saja. Oke, sekali lagi kawan-kawan. Jarinya itu yang digunakan pertama, kelingking dengan manis. Kalau kelingking kita lemah boleh dibantu dengan manis. Dan kalaupun jari kelingking kita tidak terlalu terbiasa, bisa kelingking. Yang penting bagaimana kenyamanan kawan-kawan sendiri. Dan itu dilampaui satu-satu baris setiap kunci. Nah, ini contoh 1, 2, 3. Ya, satu nada dasar C. Kemudian tingginya F dan rendahnya itu G. Nah, bagaimana kita bisa bermain? Kita coba bawa musik. Nah, kita tukar dulu musiknya kawan-kawannya.
Untuk kedua musiknya kita pakai yang slow saja. Oke, kita masuk. Kita hidupkan dulu ACMP-nya, akord. Baru kita mulai. Coba ya kawan-kawan, ini seperti tutorial tadi. Ya. Nah, itu kunci mayor kawan-kawan. Sekarang pertanyaannya, kalau kunci minornya juga Kak di mana? Nah, gampang saja. Kita urutkan saja, ada biasanya kalau kita main C ada A minor, ada D minor, dan juga yang terakhir ada E minor. Nah, gampang saja kalau kita bermain dasar C kawan-kawan, kita pakai aja touch yang putih. Kita jangan masuk ke touch yang hitam, putih saja. Nah, kita mulai dulu dari A minor. Nah, A minor itu kita urutkan saja. Setelah G tadi kan masuk ke A. Nah, kita urutkan di situ. Nah, itu A minor. Kemudian D minor di mana? Ya, gampang sekali kita urutkan dari pertama C baru D. Ya, kita tekan semua yang putih, sama juga jarinya. Kemudian E minor pun seterusnya begitu, gampang saja. Baru A minor, D minor, E minor. Oke, kita coba di musik kawan-kawan. Kita mulai, tekan A minor. Ya, ini A minor, kemudian D minor. Sabar. Setelah D minor, E minor. Ya, begitu juga seterusnya, A minor, D minor, E minor, A minor. Oke, ya jadi begitu untuk para pemula kawan-kawan. Nah, bagaimana supaya lebih halus lagi? Nah, teman-teman harus banyak latihan dan intinya sering-sering bermain keyboard. Nah, jadi mungkin itu dulu dasar untuk chord. Untuk melodi nanti kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kawan-kawan bisa belajar dengan baik dan bisa cepat mahir. Terima kasih. Yahobu.